मासी साहब, मुझे नहीं पता। टपट टपट करके रहेगी कि मुझे रसा दे दे। मीठी, तू अपनी मासी के साथ चल, सब्जी का रसा देगी। Halo para pecinta serial drama India, dimanapun kalian berada, Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Terlihat hari itu, Urmila sangat menikmati makanannya. Tetapi Kinjal dan Dafal sepertinya di sana merasa aneh saat melihatnya. Kokila saat melihat Urmila sedang makan, tiba-tiba saja seorang pembantu sedang mengecek HP yang saat itu sedang terletak di meja. Kokila melihatnya dan ia pun langsung bergegas karena itu menandakan bahaya. Lalu Kokila menghampiri pembantu itu dan ia bertanya kepada dirinya, "Apa yang kamu lakukan?" Tetapi pembantu itu beralasan bahwa aku di sini hanya ingin minum saja. Kokila di sini terus saja memarahi pembantu itu. "Aku melihat dengan kepalaku sendiri bahwa kamu mencoba untuk membuka HP itu." Tetapi pembantu itu mengatakan, "Sepertinya Nyonya sudah keliru." Urmila menghentikan pertengkaran mereka, dan di sana Urmila membela pembantu itu. Di sana Kokila malah disalahkan. Tetapi di sini tujuan Urmila membela pembantu itu agar ia tidak mengetahui rencananya, dan Kokila pun tidak mempermasalahkan itu. Pembantu itu pun menaruh gelas dan ia pun langsung pergi meninggalkannya. Lalu laki-laki itu pun mengeluarkan HP-nya dari saku untuk menelpon si botak bosnya itu. Saat itu si botak terlihat sedang marah-marah karena sampai sejauh ini ia tidak bisa mengumpulkan informasi tentang Gopi. Lalu ia pun menerima telepon dari anak buahnya itu, dan anak buahnya itu pun mengatakan bahwa saat ini dia telah menemukan bukti. Lelaki itu pun mengatakan bahwa saat ini Gopi sedang berada di kediaman Urmila. Sepertinya di sini ada permainan antara keluarga Modi dan Urmila, kata lelaki itu kepada si botak. Tentu saja di sana si botak merasa senang mendengar informasinya dari anak buahnya. Lalu ia pun mengatakan bahwa secepatnya kita harus pergi untuk melihat kediaman Urmila. Anak buahnya itu menyerahkan alamat Urmila, dan ia pun langsung bergegas memanggil anak buahnya untuk segera pergi. Si botak pun marah karena keluarga Modi telah mempermainkannya, dan ia mengatakan, "Aku tidak akan memberi ampun kepada dirinya." Lalu si botak pun pergi bergegas menaiki mobil bersama anak buahnya itu. Di tempat lain saat itu keluarga Modi sedang berkumpul, dan Hetal pun sedang mengerjakan pekerjaannya. Lalu nenek berkata, "Sampai kapan keadaan ini akan berakhir?" Lalu tiba-tiba HP Ahem pun berbunyi. Ahem pun langsung mengangkat telepon itu. Ahem merasa kaget karena telepon itu dari inspektur, dan inspektur mengatakan bahwa saat ini si botak sedang menuju ke rumah Urmila. Mendengar hal itu, tentu saja Ahem merasa kaget. Begitu juga dengan semua orang yang sedang berada di sana. Dan inspektur mengatakan bahwa saat ini kita harus merubah strategi.
Gopi di sana merasa cemas, bagaimana si botak jika menemukan diriku. Dan di sana, inspektur pun memberikan beberapa ide kepada Ahem dan Gopi. Di sana, mobil pun melaju dengan begitu cepat karena ia ingin segera mendatangi rumah Urmila. Lalu Ahem mengatakan kepada Gopi bahwa sepertinya saat ini kita harus menyamar. Karena saat ini si botak dan anak buahnya sedang berada di perjalanan untuk menuju ke sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Gopi kepada semua orang. Semua orang merasa kaget. Saat itu ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tentu saja di sana mereka semua merasa panik. Apa yang harus ia lakukan? Dan ternyata sepertinya di sana bukan si botak. Itu hanya tetangganya. Seorang laki-laki dan perempuan itu pun langsung masuk dan ia membawa rantang untuk diberikan kepada keluarga Modi. Gopi dan Ahem di sana mendapat ide baru. Tibalah rombongan si botak dan ia pun turun dari mobil. Lalu ia pun menuju ke rumah kediaman Urmila. Saat itu, anak buah si botak menanyakan kepada semua orang yang berada di sana tentang keberadaan Gopi. Lalu ia pun berhasil mendapatkan alamatnya dan ia pun langsung menuju ke tempat yang ia maksud. Si botak pun langsung bergegas menuju ke atas untuk menggerebek rumah itu. Tentu saja semua orang di sana merasa panik. Apa yang harus kulakukan? Saat si botak mengetuk pintu rumah Urmila, tiba-tiba saja di sana Rasi menyamar sebagai Gopi. Si botak merasa kebingungan saat itu karena dia bukanlah Gopi yang ia maksud. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalam. Dan di episode berikutnya kita perlihatkan di sini Gopi menyamar sebagai orang lain. Si botak masuk ke dalam rumah Urmila. Tetapi di sana sepertinya semuanya sudah disetting dan di sana sudah memerankan perannya masing-masing.